Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa, dan ini adalah pertemuan yang ke-11. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembatal-pembatal puasa artinya adalah sesuatu yang ketika kita lakukan maka puasa kita menjadi batal. Dan ketika batalnya puasa seseorang, maka wajib bagi dia untuk mengqadha, wajib bagi dia untuk mengganti puasanya tersebut di hari yang lain. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, di sini ada beberapa pembatal-pembatal puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dan yang disebut makan dan minum sebagai pembatal puasa adalah sesuatu yang sudah ma'ruf, sesuatu yang sudah kita kenali, sesuatu yang sudah kita ketahui. Disebut makan dan minum, yang dimasukkan adalah zat makanan. Yang dimasukkan adalah zat makanan ke dalam perut, ke dalam lambung, dan dapat menguatkan tubuh atau mengenyangkannya. Ya, ini adalah makan dan minum. Ketika kita makan, memasukkan zat makanan ke dalam perut kita, ke dalam lambung kita, kemudian kita kuat, kemudian hal yang demikian itu menjadikan kita kenyang. Termasuk di sini, termasuk di antara makan dan minum adalah merokok. Ya, merokok termasuk pembatal puasa. Karena secara bahasa merokok adalah syarbud dukhan. Artinya minum asap, ya. Sehingga merokok ini termasuk di antara minum, dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan termasuk di antara bentuk makan dan minum pula adalah injeksi, ya. Injeksi makanan melalui infus. Artinya ketika seseorang diinfus dalam keadaan berpuasa, maka batalah puasanya. Kenapa? Karena injeksi semacam ini atau injeksi zat makanan ini dihukumi sama dengan makan dan minum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Sifatus Shaum Nabi, ya, di dalam kitab sifat-sifat puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berpuasa kemudian dia lupa, kemudian dia keliru, atau mungkin dia dipaksa untuk makan dan minum, maka puasanya tidaklah batal. Ya, maka puasanya tidaklah batal. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu, fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Idza nasiya, apabila seseorang lupa, fa akala wa syariba, maka dia makan dan minum. Ya, ketika dia lupa, dia makan, dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya. Ya, karena dia lupa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi ia makan dan minum. Nah, ini untuk orang yang lupa, orang yang keliru, atau orang yang dia terpaksa, maka puasanya tidak batal ketika dia makan ataupun minum. Ya, hendaknya dia menyempurnakan puasanya atau menyelesaikan puasanya. Nah, ini yang pertama. Pembatal yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man dara'ahu qay'un." Barang siapa yang muntah, wa huwa sha'imun, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada bagi dia qada' puasa, ya, maka tidak ada baginya qada' puasa. Yang dimaksud dengan man dara'ahu qay'un, orang yang muntah di sini muntah tidak disengaja, ya, maka tidak ada bagi dia qada'. Wa in istaqa'a falyaqdi. Sedangkan apabila dia muntah dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyaqdi, maka wajib bagi dia untuk membayar qada, wajib bagi dia untuk mengganti puasanya tersebut di hari yang lain. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membatalkan di sini tadi adalah jika muntah, ya, menguasai dirinya, artinya dia tidak sengaja muntahnya, maka hendaknya dia meneruskan puasanya. Hal ini selama tidak ada muntahan yang kembali ke dalam perut. Ketika ada muntahan yang keluar, ya, ada tersisa, kemudian masuk kembali ke dalam perutnya, maka muntah yang seperti ini menjadikan puasanya batal, ya. Muntah tanpa disengaja keluar, kemudian muntahannya tersebut dikembalikan ke dalam perut, maka ini menjadikan puasanya batal walaupun dia muntahnya tidak sengaja. Nah, ini yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita yang dia mendapati haid ataupun nifas. Ini khusus untuk para wanita. Ketika para wanita datangnya haid, ya, atau dalam keadaan nifas, maka batallah puasanya. Dan hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai mengenai sebab kekurangan agama wanita, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu jika dia haid, dia tidak berpuasa dan tidak sholat dan tidak berpuasa? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya. Al-Bukhari dan Muslim. Dan disebutkan penulis, yakni penulis Kifayatul Akhyar, kitab Kifayatul Akhyar, beliau berkata, telah ada nukilan ijma', yakni kesepakatan para ulama, puasa menjadi tidak sah jika mendapati haid dan nifas. Jika haid dan nifas didapati di pertengahan siang, maka puasanya menjadi batal. Begitu juga Syekh Mustafa Al-Bugha, beliau mengatakan, jika seorang wanita mendapati haid dan nifas, ya, puasanya tidak sah. Jika dia mendapati haid atau nifas di satu waktu dari siang, puasanya batal dan ia wajib mengqadha puasa pada hari tersebut, ya. Ketika di hari ini, misalkan di siang hari ini dia batal puasanya, maka hari itu dia wajib mengganti. Maksudnya hari yang dia batal puasanya itu wajib diganti puasanya di hari yang lain. Nah, ini khusus bagi wanita ketika dia mendapati adanya haid ataupun nifas. Kemudian yang keempat, pembatal yang keempat adalah jima atau bersetubuh dengan sengaja. Yang dimaksud di sini adalah memasukkan zakar, ya, ataupun sebagiannya secara sengaja dengan pilihan sendiri dan dalam keadaan tahu bahwa hukumnya adalah haram atau dilarang. Dan yang termasuk pembatal di sini bukan hanya jika dilakukan di kemaluan saja, termasuk pula orang yang menyetubuhi di duburnya, misalkan di dubur manusia. Ya, ini disebut juga dengan anal seks, atau selainnya, seperti hanya pada hewan,
Yang ini dikenal dengan istilah zoofilia, atau menyetubuhi di sini termasuk pembatal meskipun tidak keluar mani. Ya, walaupun dia ketika berhubungan tidak sampai keluarnya mani, tapi dengan berhubungannya itulah yang menjadikan batal puasanya. Sedangkan jika dilakukan dalam keadaan lupa, ya, dan tidak mengetahui haramnya, dia tidak mengetahui bahwasanya ini tidak boleh dilakukan, maka tidak batal. Sebagaimana ketika membahas tentang pembatal puasa berupa makan, minum, ya, ataupun muntah tanpa sengaja, maka tidaklah batal. Hal ini berdasarkan dalil yang menunjukkan bahwa bersetubuh atau jima itu termasuk pembatal adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna, janganlah kamu mencampuri mereka, janganlah kalian berhubungan dengan mereka, ya, jima kepadanya, yakni berjima, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Nah, tubashiruhunna dalam ayat ini bermakna menyetubuhi, ya, atau berjimak. Dan ini dilarang, ya, di dalam puasa. Ketika seseorang berpuasa dilarang dia melakukan jimak. Ini pembatal yang keempat, berhubungan atau bersetubuh, ya, dengan sengaja. Kemudian pembatal yang kelima adalah keluarnya mani karena bercumbu. Ketika seorang bercumbu keluarlah cairan, yakni mani, maka batallah puasanya. Yang dimaksud dengan mubasyarah atau bercumbu di sini adalah dengan bersentuhan seperti hanya ciuman tanpa ada pembatas misalkan, atau bisa pula dengan mengeluarkan lewat tangannya, atau bisa disebut juga dengan onani. Sedangkan jika keluarnya mani tanpa bersetubuh seperti hanya keluarnya karena mimpi basah atau karena dia berimajinasi, ya, melalui pikirannya, maka hal yang demikian ini tidaklah membatalkan puasanya. Ya, ketika seorang tidur di siang hari kemudian dia mimpi basah atau dia berimajinasi, mengkhayal, kemudian keluarlah mani, maka hal yang demikian ini tidaklah membatalkan puasanya. Ya, keluarnya mani ini tidaklah membatalkan puasanya. Disebutkan oleh Al-Baijuri, beliau mengatakan bahwa keluarnya madhi itu tidak membatalkan puasa, walaupun karena bercumbu. Ya, ketika seseorang bercumbu, keluarlah cairan, ternyata yang keluar itu bukanlah mani, tapi yang keluar itu adalah madhi. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa madhi atau keluarnya madhi tersebut tidaklah membatalkan puasa. Ya, Syekh Profesor Dr. Mustafa Al-Bagha, beliau mengatakan diharamkan mencium pasangan saat berpuasa. Ya, ketika dia berpuasa Ramadan, bagi yang tinggi syahwatnya. Karena hal yang demikian ini dapat mengantarkan pada rusaknya puasa itu. Sedangkan orang yang syahwatnya tidak bergejolak, artinya dia bisa mengontrol dirinya, maka tetap lebih utama untuk tidak mencium pasangannya. Karena yang demikian ini nanti akan menghantarkan pada rusaknya puasa. Nah, ini pembatal yang kelima, keluarnya mani, ya. Dan Syekh Muhammad Al-Hisni rahimahullahu taala, beliau mengatakan termasuk pembatal jika mengeluarkan mani ini dengan cara yang haram, seperti hanya mengeluarkan mani dengan tangan sendiri,
yakni onani, atau melakukan cara yang tidak haram seperti hanya onani lewat tangan istri misalnya, atau sejenisnya, semisalnya, lalu beliau katakan bahwa bisa dihukumi sebagai pembatal karena maksud pokok dari hubungan intim atau jimak adalah keluarnya mani. Jika jima saat puasa diharamkan dan membuat puasa batal walau tanpa keluar mani, maka mengeluarkan mani seperti tadi lebih-lebih bisa dikatakan sebagai pembatal. Jika beliau menambahkan bahwa keluarnya mani dengan berfikir atau karena ihtilam, mimpi basah, ini tidak termasuk pembatal puasa. Para ulama tidak berselisih dalam hal ini, kata beliau, bahkan ada yang mengatakan sebagai ijma' atau konsensus ulama. Nah, ini adalah pembatal yang kelima, keluarnya mani ya karena dia bercumbu. Dan di sini ikhwani fiddin wa akhwati fillah, nah ini ada pembatal-pembatal yang sudah kita sebutkan. Kemudian di sini kita akan sebutkan juga konsekuensi dari melakukan pembatal puasa. Apa konsekuensi yang akan kita dapatkan? Atau konsekuensi yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan pembatal puasa itu? Bagi yang batal puasanya karena makan dan minum, karena muntah dengan sengaja, atau mendapati adanya haid ataupun nifas, dan keluarnya mani karena bercumbu, maka kewajibannya adalah mengqadha puasanya. Ya, maka wajib bagi dia untuk mengqadha atau mengganti puasanya di hari yang lain. Sedangkan yang batal puasa karena jima, karena bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, maka ia punya kewajiban qadha. Dia punya kewajiban qadha dan wajib menunaikan kafarah yang dibebankan kepada laki-laki, sedangkan perempuan tidak dibebankan. Karena di sini adalah yang dibebankan hanya laki-lakinya saja. Ya, jadi dua konsekuensinya. Wajib bagi dia untuk mengganti puasanya yang dia batalkan itu, ya, ketika dia berjima, ketika dia bersetubuh. Kemudian yang kedua, dia wajib membayar kafarah. Ya. Kafarah atau tebusannya adalah memerdekakan satu orang budak. Ini yang pertama. Jika tidak didapati, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ketika budak tidak didapati, maka tahapan yang kedua adalah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dia berpuasa 2 bulan berturut-turut ini tidak mampu dilakukan, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, ini konsekuensi bagi orang yang bersetubuh atau orang yang berjimak dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Puasanya batal dan wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya ini. Bahkan sebagian pendapat yang lain, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, maka wajib bagi dia untuk tetap menahan dirinya dari makan dan minum sampai nanti masuk waktu berbuka, ya. Konsekuensinya. Jadi dia wajib mengganti puasanya pada hari itu. Kemudian yang kedua, wajib bagi dia untuk bayar kafarah. Kafarah tersebut yang pertama, yakni dengan membudakkan satu budak, membebaskan budak, ya. Apabila hal tersebut tidak didapati, maka dia bisa mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut, dan itu setara 60 hari. Apabila dia tidak mampu berpuasa 2 bulan atau 60 hari, maka dia bisa memberikan makan 60 orang miskin. Ya, maka berusaha menahan, jaga diri kita ketika kita berpuasa dari pembatal-pembatal puasa ini. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.